dari al-hibah wal 'atiyah wal wasiyah, wa hiya min 'uqudi at-tabarru'at. Ini semuanya merupakan termasuk dari akad-akad at-tabarru'at. Jadi akad-akad bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Ini akad dari at-tabarru'at. Dan hukumnya di sini adalah merupakan disunnahkan, dikarenakan ini termasuk dari as-shadaqah. Sama halnya pembahasan yang pernah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya dari pembahasan al-waqaf, bahwa al-waqaf juga sama, ini termasuk dari sedekah dan juga termasuk dari akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan hukumnya juga sama, mustahab sunnah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini manfaat di sini baik dia memberikan nasihat atau hibah atau muwaqafkan atau sedekah atau yang lainnya yang bisa adanya manfaat. Dan tentunya hal ini tanpa mengharap dari imbalan. Dan ini semuanya dari al-hibah wal 'atiyah wal wasiyah, termasuk dari bentuk ihsan, bentuk dari kebaikan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dan tentunya hal ini berbeda dengan jual beli. Nah, kalau jual beli di sana ada timbal balik, seseorang memberikan barangnya, kemudian si pembeli memberikan uang. Nah, ada imbalan di situ. Nah, itu jual beli. Nah, sedangkan hibah wal 'atiyah wal wasiyah itu bukan jual beli, bukan termasuk dari jual beli. Nah, qala rahimahullahu taala wa hiya min 'uqudi at-tabarru'at. Fal hibah, yang pertama di sini akan menyebutkan tentang ta'rif definisi dari al-hibah. Apa itu al-hibah? Al-hibah yaitu at-tabarru' bil mal fi halatil hayah was-sihhah. Berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, yang pertama yaitu al-hibah, dan hibah di sini pemberian harta, tabarru' secara sukarela, fi halati al-hayah was-sihhah, fi halati dalam keadaan seseorang masih hidup dan juga dalam keadaan seseorang yang masih dalam keadaan sehat. Nah, dan ini tentunya berbeda dengan al-'atiyah wal wasiyah. Nah, kalau hibah memberikan harta secara sukarela kepada seseorang dan dia masih dalam keadaan masih hidup dan dalam keadaan masih sehat. Nah, sebagaimana di sini tarif definisi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan hibah di sini bisa langsung untuk diberikan, bisa langsung berpindah tangan kepada si penerima. Contoh misalkan seseorang yang mempunyai harta, kemudian dia menghibahkan dari sepeda motor ataupun dari mobil ataupun sepeda, dan ketika itu dia dalam keadaan sehat, dia menghibahkan, dan apa yang dia hibahkan langsung menjadi milik si penerima, langsung menjadi milik si penerima. Nah, kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena hal ini berbeda dengan al-'atiyah dan al-wasiyah. Baik. Kemudian yang kedua, fal-'atiyah disebut oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih at-tabarru' bihi fi marad mautihi al-makhuf. Berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih bahwa al-'atiyah, at-tabarru' adalah merupakan pemberian. Dan tabarru' di sini juga sama, pemberian dengan sukarela yang dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan fi maradi mautihi al-makhuf,
dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan dan bisa menyebabkan kematian. Seperti seorang misalkan sedang dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan misalkan terkena virus yang mematikan ataupun darah keluar terus dalam hidungnya. Dan ini merupakan penyakit yang dia khawatirkan bisa menyebabkan kematian. Dan ini adalah merupakan kondisi yang dekat dengan kematian. Dengan ini antara atiyah dan wasiyah diberlakukan, yakni sama seperti al-wasiyat. Sebagaimana nanti kita sebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, al-atiyah wal wasiyah min ats-tsulus fa aqal li ghairi warith. Yakni yang diberikan yaitu sepertiga ataupun kurang dari sepertiga dan tidak diberikan kepada ahlul waris. Al-atiyah dan al-wasiyah. Contoh dari al-atiyah di sini seseorang yang sedang dirawat ataupun seseorang yang dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan, lalu dia akan memberikan sesuatu, dan hal ini dinamakan atiyah. Kemudian wal wasiyah. Wasiyat di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih at-tabarru' ba'da al-wafa. Al-wasiyat at-tabarru' yakni pemberian seseorang ba'dal wafa, setelah kematian. Baik, al-atiyah at-tabarru' bihi fi maradi mautihi al-makhuf. Pemberian yang dilakukan ketika seseorang berada dalam sakit yang dikhawatirkan kematian. Yakni seorang mengatakan motor ini atau mobil ini saya berikan kepada si fulan. Maka ini dimakan atiyah. Dan wasiat yaitu at-tabarru ba'dal wafa. Yakni seseorang ketika sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal, maka berikan uang sekian kepada si fulan. Ini al-wasiyat. Dan dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi fal jami' dakhilun fil ihsan wal bir, dan semuanya masuk ke dalam perkara al-ihsan dan juga masuk ke dalam perkara al-bir, berbuat baik. Nah, baik al-hibah, al-atiyah dan juga al-wasiyah. Ini semuanya termasuk dari sedekah. Nah. Qala rahimahullahu taala fal hibah min ra'sil mal. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih bahwa hibah di sini min ra'sil mal. Ini maknanya di sini diperbolehkan seseorang untuk menghibahkan dari semua hartanya. Diperbolehkan seseorang untuk memberikan dari semua hartanya. Ini makna min ra'sul mal. Kenapa diperbolehkan semuanya? Karena dia dalam keadaan sehat. Nah, dia dalam keadaan masih hidup dan dia dalam keadaan sehat. Nah, berbeda dengan al-atiyah dan juga berbeda dengan al-wasiyah. Al-hibah dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih diperbolehkan seorang untuk semuanya memberikan. Nah, fal atiyah wal wasiyah min ats-tsulus fa aqal li ghairi warith. Nah, sedangkan al-atiyah dan juga al-wasiyah min ats-tsulus yang dari sepertiga, fa aqal atau kurang, li ghairi warith. Li ghairi warith yakni tidak diberikan kepada ahlul waris. Nah, ini perbedaan antara hibah, atiyah dan juga al-wasiyah. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwa di sini al-atiyah dan juga al-wasiyah itu maksimalnya yaitu sepertiga. Boleh kurang dari sepertiga. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjenguk Sa'ad bin Waqqas dalam keadaan sakit. Kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengetahui terhadap penyakit yang aku derita. Wa ana dzu malin, dan aku mempunyai harta. Banyak hartanya. Dan tidak ada yang mewarisi kecuali satu anak perempuan. Apakah aku bersedekah dengan hartaku di sulusai mali 2/3?" Kemudian Nabi mengatakan, "La, tidak boleh. Baik, ya Rasulullah, kalau begitu setengah dari hartaku." Kemudian hal ini juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sulus, meminta supaya sulus. Bahkan Nabi pun mengatakan, sulus kasir. Sepertiga juga diperbolehkan. Sepertiga juga banyak. Bahkan disebutkan juga oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya seseorang itu berwasiat dengan hartanya kurang dari sepertiga, maka hal itu yang afdal, lebih utama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sulus kasir. Sepertiga itu banyak. Dengan ini bahwa al-atiyah atau al-wasiyah di sini itu minas sulus fa'aqal li ghairi waris. Dari sepertiga atau kurang dari sepertiga li ghairi waris. Dan tidak diberikan kepada ahlul waris. Kenapa tidak diberikan kepada ahlul waris? Karena ahlul waris sudah ada haknya. Sudah ada haknya. Dan tidak boleh wasiat kepada ahlul waris. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wasiyah li waris, tidak ada wasiat untuk ahlul waris. Dengan ini tidak boleh seseorang memberikan wasiat kepada ahlul waris. Dan al-wasiat di sini tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena ahlul waris di sana mempunyai hak. Sudah terkait dengan harta tersebut. Seorang dalam keadaan sakit, yang sakitnya tadi ini dokter mengkhawatirkan kematian. Karena sakit yang parah. Dalam keadaan seperti ini, ahlul waris dia mempunyai hak. Dengan ini, ketika seseorang akan memberikan atiyah, akan memberikan wasiat, itu tidak boleh lebih dari sepertiga.